Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di dalam channel Math with Razali ya. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit yang mendasar ya, basic saja tentang statistik yang kita ambil dari topik korelasi. Jadi kita akan membahas korelasi antara dua buah variabel di dalam statistik. Oke, apakah korelasi itu? Jadi dalam statistik, korelasi mengukur seberapa erat atau kuat ya hubungan antara dua buah variabel, misalnya X dengan Y. Nah, di dalam korelasi kita tidak memerlukan asumsi seperti dalam regresi ya. Tidak perlu asumsi bahwa satu dari dua variabel ini diketahui nilainya tanpa kesalahan atau error sama sekali. Tetapi cukup kita asumsikan bahwa nilai-nilai kedua variabel ya bervariasi secara acak. Nah, satu-satunya asumsi yang harus dipegang di sini dalam menghitung korelasi nanti antara dua variabel adalah bahwa dua variabel X dan Y berhubungan satu dan lain secara linear. Jadi itu saja kata kuncinya. Nah, sebagai contoh ya, kita ingin misalnya atau tertarik untuk melihat atau mengukur seberapa erat hubungan antara tinggi badan seseorang dengan berat badannya. Tentu ada hubungan antara variabel tinggi dan berat badan. Apakah ada hubungan misalnya antara tingkat IQ ibu dan tingkat IQ putri tertuanya atau putri pertamanya? Ya, nah kan bisa dicek nanti ini melihat kekuatan hubungan antara IQ ibu dan IQ anaknya yang perempuan. Apakah ini ada hubungan yang kuat disebabkan adanya faktor gen dan seterusnya. Nah, kemudian kadang mau diukur dalam tekanan darah itu ada tekanan darah diastolik dan tekanan darah sistolik dari seseorang. Jadi kalau kita mengambil diperiksa tekanan darah kita dapat dua komponen kan, berapa diastolik pressure-nya dan berapa sistolik pressure-nya. Nah, apakah hubungan antara sistolik pressure dan diastolik pressure ini ada hubungan tidak? Korelasi tidak? Nah, seperti itu. Demikian juga seorang siswa biasanya dikatakan bahwa kalau nilai matematiknya, kemampuan matematiknya bagus, maka fisikanya juga bagus. Tapi ini pun dalam statistik dapat dilihat keeratan hubungan antara kemampuan matematik dan kemampuan fisika. Dengan membandingkan skor nilai seorang murid, skor murid pada kedua mata pelajaran ini. Nah, di sini diperkenalkan bahwa dalam korelasi, ya, kita perkenalkan apa yang disebut dengan koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi antara dua variabel X dan Y itu dinyatakan dengan huruf R, yaitu R kecil. Dan nilai koefisien korelasi ini berkisar antara negatif 1 hingga positif 1. Jadi ini nilai R antara min 1 sampai positif 1. Dan kita bisa menyatakan dalam gambar skala seperti ini, skala korelasi, bahwa ini min 1 di paling kiri, positif 1 paling kanan, dan 0 di tengah. Nah, jadi semakin dekat ke kiri, semakin ke arah minus 1 misalnya, maka menunjukkan hubungan antara kedua variabel X dan Y itu semakin kuat. Ya. Demikian juga hubungan antara X dan Y dikatakan semakin strong atau semakin kuat jika dia semakin mendekat ke angka positif 1 atau negatif 1. Nah, apa bedanya positif 1 dan negatif 1? Sama-sama kuat. Ini adalah hubungan yang negatif. Artinya ketika variabel X nilainya bertambah, variabel Y berkurang. Kalau yang ini positif, korelasi antara X dan Y adalah positif karena ketika nilai X bertambah, nilai Y juga bertambah. Nah, jika korelasi R antara variabel X dan Y itu nanti semakin dekat ke 0, 0,1, 0,2, min 0,1, min 0,3, maka itu menunjukkan bahwa variabel X dan Y itu dikatakan lemah korelasi atau hubungan antara keduanya. Ya. Jadi ingat bahwa korelasi akan kuat dan sempurna jika dia negatif 1 atau positif 1. Dan dia akan lemah. Bahkan kita katakan tidak ada hubungan antara dua variabel itu ketika nilai R-nya 0 atau berkisar kepada 0. Nah, sekarang ada satu cara, yaitu dengan cara grafik atau membuat scatter diagram, diagram pencar, untuk melihat apakah dua variabel X dan Y itu bisa dikatakan memiliki korelasi atau tidak. Ingat, korelasi adalah ceritanya yang linear.
Cara cepat untuk mencek apakah dua variabel X dan Y itu saling berkorelasi satu lain, apakah dia positif atau negatif. Jadi korelasi ada dua ya, korelasi positif dan korelasi negatif. Positif ya kalau nilainya menuju ke positif 1, 0,9, 0,8 itu positif ya. Min 0,9, min 0,8, min 0,95 itu juga ada korelasi yang kuat tapi negatif. Ya. Nah, kita dapat melakukannya dengan membuat diagram plot seperti ini. Nah, ini jika ini adalah variabel X, ya, ini variabel Y, kita buat diagramnya, kita buat koordinat antara X dan Y, karena X dan Y itu seperti koordinat, seperti satu titik. Ya, seperti satu titik. Misalnya kita ambil 20 orang siswa. Kita uji 20 orang siswa itu pada pelajaran matematik dan fisika. Mahasiswa A, ya, tentu dia memiliki misalnya nilai fisikanya 80 dan nilai matematikanya 70. Berarti ada satu titik, ya, titik itu menjelaskan tentang performance siswa A itu, yaitu titiknya berupa koordinat ya yang menyatakan nilai matematik dan nilai fisika. Ini tidak ada masalah apakah nilai matematik diletak di sumbu X dan nilai fisika diletak sumbu Y atau sebaliknya, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Nah, seperti ini. Maka kita akan dapatkan kalau 20 orang kita uji nilai matematik dan fisikanya, maka akan ada 20 titik. Dan 20 titik itu kalau kita digambarkan plotnya mungkin seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kalau nilai matematiknya tinggi, fisikanya juga tinggi, ini menunjukkan bahwa ada hubungan korelasinya seperti ini positif nih. Ini adalah kalau pencaraannya ini cenderung ke kanan, ini garis merah ini hanya garis perwakilan saja, garis yang mendekati pencarian titik ini. Tapi kecenderungan titik-titik ini menyebar ke arah garis yang kanan ini. Artinya ini garis lurus yang gradiennya positif, berarti korelasinya positif. Kalau pencarian antara X dan Y itu negatif, ya, gini, seperti ini, ke kiri dia, maka kalau X rendah, maka Y-nya tinggi. Kalau X-nya tinggi, Y-nya rendah. Ini juga ada korelasi yang kuat, tetapi negatif. Makin dekat ke negatif 1. Nah, data ketiga, X dan Y tidak ada korelasi sama sekali. Menunjukkan bahwa kumpulan titik-titik plot ini tidak tahu arahnya kemana, apakah ke kanan atau ke kiri. Condong ke kanan atau condong ke kiri. Nah, ini contoh tidak adanya korelasi. Jadi cepat kita plotkan kalau arahnya trennya ke kanan naik, maka dia korelasinya positif. Kalau ada tren titik-titik ini ke kiri negatif. Kalau tidak ada tren, tidak ada pola mau ke arah mana, maka dia tidak ada korelasi atau korelasinya dikatakan mendekati 0. Nah, ini kelihatan ada korelasi. Nah, jika sebaran antara titik-titik ini semakin rapat, makin rapat ya, maka korelasinya kita katakan semakin dekat kepada positif 1. Semakin rapat dia, maka dia akan semakin strong, ya. Jadi seperti ini misalnya. Kita buat suku sini suku X, suku Y, ya, artinya variabel X, Y. Jika titik-titiknya seperti ini, nah ini sangat rapat, bukankah begini? Nah, hampir dia dapat diwakili oleh garis merah ini, seolah-olah garis lurus merah ini hampir melewati itu semua. Maka R-nya ini akan hampir kita katakan sama dengan 1. Nah, demikian juga kalau dia variabel X dan Y itu seperti ini, ke kiri misalnya, dengan sebaran yang begitu rapat, dan hampir-hampir bisa kita tarik garis lurus yang seolah-olah melewati ini semua, maka R-nya min 1. Jadi, itu dia. Tetapi kalau kerapatannya seperti ini cukup rapat kan? Nah, ini R-nya mungkin 0,98 positif. Tapi kalau korelasinya seperti ini, misalnya ini, nah, cukup lebar kan? Tapi nampak dia trennya naik, bukan begitu? Tapi pitanya cukup besar. Ya kan, cukup lebar dispersinya ini. Nah, ini mungkin ini ada R, mungkin 0,7 atau berapa seperti itu ya. Korelasinya juga positif, tapi ini pitanya cukup lebar. Jadi kalau kita tarik satu bergaris di sini yang mewakili sebaran ini, ya, garis ini pun agak cukup apa ya kita katakan, ini garis ini berada dalam suatu pita sebaran titik yang sangat lebar. Ya, demikian. Nah, kita lanjutkan kembali.
Artinya kita dapat mencek ada tidaknya korelasi antara dua variabel, apakah linear, dengan cara membuat plot diagram. Oke, baik. Sekarang tentunya kita ada rumus dalam statistik ya, yang saya berikan langsung saja bahwa inilah dia rumus yang dipakai untuk menghitung korelasi antara dua buah variabel X dan Y. Jadi secara spesifik ya, secara pasti nilai korelasi antara -1 dan 1 itu dapat dihitung dengan rumus. Nah, ini adalah sigma dari covariance. Ini nilai X, nilai variabel X dikurang rata-ratanya ya, dikali nilai variabel Y dikurang rata-ratanya, dikali lalu dijumlah dibagi akar ini. Inilah nilai korelasi. Nah, ini biasanya kita tulis bahwa XI dikurang X bar rata-rata dikali YI kurang Y bar disebut SXY. Kemudian ini XI dikurang X bar kuadrat SXX, YI dikurang Y bar kuadrat SYY. Jadi ini dapat ditulis dalam bentuk SXY dibagi akar S, XX, dan SYY. Nah, tentu ini kadang agak membingungkan ya. Tapi oleh karena itu, kita buat saja satu rumus. Apa sih SXX atau SYY dan SXY itu? Kita coba menyatakan seperti ini saja. Nah, ini rumus yang bisa kita pakai. Nah, di dalam buku statistik terdapat ya beberapa style rumus yang agak-agak kelihatan sedikit berbeda, tetapi dia akan memberikan hasil perhitungan yang sama. Jadi ini dia. Jadi kalau kita mau katakan SXX itu, boleh kita tulisan seperti ini. Jadi SXX nih, SXY ya, yang atas. Bisa kita tulis sebagai N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Kemudian SXX itu adalah N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikurung kuadrat. Dan SYY adalah N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kurung kuadrat. Nah, ini dari rumusnya. Mengambil yang ini, yang bawah ini. Bisa juga yang atas. Artinya bisa juga yang ini. Jadi S ini pun bisa kita katakan sebagai SXY, ya bisa, tidak ada masalah. Ada beberapa cara style yang berbeda, tapi mari kita gunakan yang ini saja. Nah, inilah dia rumus ya untuk menghitung korelasi. Baik, oke. Sekarang ada dua, tapi saya ambilkan satu saja yang ini ya. Nah, ini saja untuk sementara agar tidak kita bingung memahami teknis perhitungannya ini. Inilah rumus statistik untuk menghitung koefisien korelasi R. Nah, ini ya. Oke. Baik. Sekarang kita tengok data. Misal, bagaimana kita mengapply-nya? Contoh. Kita ada data seperti ini. Nah, ini berapa korelasinya? Saya kita ambil data sedikit aja. Nah, ini ada data X, data Y. Ini 0,9 maksudnya 0,9. Kita mau hitung berapa korelasi R-nya. Dan ini sebenarnya bisa kita hitung pakai apa yang kita sebut pakai ini Excel ya. Kalau saya kopikan lagi ini, saya buka Excel, kita bisa mudah juga bekerja dengan menggunakan Excel di sini ya. Oke, coba ya, kita coba Excel. Oke, ini rumusnya saya tempelkan tetap di sini. Oke, nah kita tulis ulang di sini X. Ini X, ini Y ya, X dan Y. Oke. Lalu kita tulis di sini X-nya berapa itu? 30, 20, 10, 30, 10. Y-nya 0,9. Kemudian 0,8, 0,5, 1,0, 0,8. Ini nilai Y-nya. Nah, apa sih maksudnya sigma XY? Nah, di sini tulis XY, artinya X kali Y lah. Ya, XY itu adalah X kali Y. Nah, gitu ya. Kemudian X kuadrat.
Nah, buat aja nih X pangkat 2 itu maksudnya. Nah, ini Y kuadrat. Kita perlu Y kuadrat. Karena di sini ada rumus sigma Y kuadrat kan begitu kan. Nah, ini Y kuadrat ini nilainya. Oke. XY berarti X kali Y. Kita buat pakai Excel berarti 30 dikali 0,9. Taruh di sini. 20 kali 0,8 letakkan di sini. Tapi cara cepatnya kita buat rumus sama dengan pakai formula ya. Tulis saja sama dengan klik ini. Ini kan 30 itu berada di kolom A2 dikali. Kan kali ya. Kali B2. B2 itu 0,9. Enter. Maka nilainya 27. 30 kali 0,9. Tarik drag down ke bawah. Nah ini seperti ini. Kemudian X kuadrat berarti 30 dikuadratin. Kita tulis saja sama dengan A2. Karena 30 itu di A2. Pangkat 2. Nah ini. Enter. Tarik. Taruh sini, tarik ke bawah. Nah ini dia. Dan Y kuadrat. Y pangkat 2. Ini apa itu Y pangkat 2? Y pangkat 2 itu ya ini. Sama dengan, ini dia. B2 pangkat 2. Ini dia. Nilai Y kuadrat kita. Oke. Tarik ke bawah. Nah ini dia. Oleh karenanya kita telah mendapatkan semua nilai yang kita perlukan. Nah, di sini kita letakkan jumlah. Ini cari di sini auto sum. Tekan sum, maka ini akan menjumlahkan 30 tambah 20 tambah 10 tambah 30 tambah 10. Jumlahkan semua, enter. Maka ini hasil penjumlahan ini semua adalah 100. Ini dijumlahkan semua, ini berapa jumlahnya letak di bawah. Daripada menulis ulang, maka ini letakkan kursor dalam rumus ini, tahan, tarik ke kanan. Nah, itu dia. Maka kita telah mendapatkan semua yang kita perlukan dari jumlah-jumlah ini. Kita boleh tulis ulang. Saya akan bawa ke sini. Oke, ini. Oke, ini dia. Baik, tadi perhitungan kita sudah sampai di sini. Nah, ini cukup mudah kan? Inilah dia nilai dari, coba kita tengok. Nilai dari nilai-nilai yang kita perlukan tadi, sudah dapat kita di sini. Kita tengok nilai-nilai yang kita butuhkan. Nah, ini kan ada sigma XY ini. Sigma XY mana? Ini dia. Ini sigma XY. Kemudian ini sigma X kuadrat. Dan ini adalah sigma Y kuadrat. Nah, demikian. Kemudian kita tinggal memasukkan saja untuk mendapatkan nilai R. Kita masukkan apa? Nilai R korelasi ini. Tinggal dimasukkan ke sini. Nah, ini. Masukkan. Nih. Ya. Kalau kita masukkan, tentu hasilnya R-nya menjadi berapa itu? Kita boleh tulis R-nya menjadi ya R sama dengan N. N ini datanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasang. X, Y itu 1 pasang. Jadi N-nya 5. Dikali sigma XY berapa? 86. Dikurang sigma X. Sigma X saja ya. Oh, ya ini sigma X nih. Sigma X itu ini sigma X. Jumlah sigma itu jumlah ya. Sigma X-nya 100 dikali sigma Y-nya 4. Nah, dibagi kurung ya. Akar dulu. Akar apa? N. N tadi berapa? 5. Sigma X kali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat di dalam hitungan kita 2400. Tutup kurung. Dikurang sigma X lalu dikuadratkan. Sigma X itu 100 tapi kita kuadratkan. Selesai. Dikali lagi akar. Akar apa? Yang ini. N sigma Y 5 kali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat kita hitung tadi 3,34. Dikurang sigma Y-nya dikuadrat. Sigma Y tadi kan 4 kuadrat. Oke. Ya, inilah dia nilainya. Berapa nilai ini? Tentu ya tinggal kita serahkan saja pada kalkulator. Berapa nilainya? Nah, ini
Kalau saya copy, saya masuk lagi ke Excel, kita bisa kok menghitung ini dengan Excel. Kita hitung angka ini dengan Excel. Mari kita buat bagaimana caranya. Sama dengan, harus sama dengan ya. Nah, ini yang atas ini banyak ini. Kurungnya agak banyak ini ya. Ini 5 kali 86 dikurang 100 kali 4, kan gitu. 100 kali 4 dibagi garis miring. Garis miring, kurung buka, akar. Akar itu SQRT. SQRT ya. Oke, ini kita langsung gabungkan saja ya. Yang dua dalam ini gabungkan saja. Gimana kita gabung ya? Kita buat double kurung ya. 5 kali 2400 tutup kurung dikurang 100 pangkat 2. Tutup kurung yang pertama. Kemudian ini kita kalikan lagi dengan yang kurung yang kedua, 5 dikali 3,34 dikurang 4 pangkat 2. Tutup kurung lagi. Mudah-mudahan hasilnya double. Ini belum ada satu lagi kurungan di sini, penutup. Ini bentar. Berarti ada kelebihan kurung saya rasa. Ya, ini dia. Maka hitungan kita adalah nilai korelasinya berapa? 0,9. Nah, ini cukup besar angkanya, copy. Kita letak di sini. Hasil hitungan kita adalah ini dia. Nah, ini dia ya. Nilai itu nih. Jadi angka korelasi tersebut 0,9. Nah, ini hasilnya. Oke. 0,958 atau 0,96. Kita boleh tulis sama dengan 0,96. Ya. Ini korelasi yang cukup kuat antara kedua variabel X dan Y. Apakah memang sedemikian kuat? Mari kita buktikan dengan katakanlah mengambil, ini kan 0,96 ya. Dengan mengambil apa ini? Kita ambil grafnya. Nah, ini caranya kita boleh blok ya, untuk kita coba insert, kita tulis tekan insert, pilih scatter. Ini kita akan melihat bagaimana hubungan antara X dan Y. Nah, ini. Jadi kedua variabel X dan Y ini kalau kita hubungkan, kalau kita lihat, nah ini cukup kuat. Hanya variabelnya tentu ini sedikit ya. Hanya 5 titik ya. Jadi kalau begitu, ini ya. Nah, ini kalau kita tarik garisnya gini. Nah, ini dia. Lebih kurang begini. Inilah garis yang mewakili ya kedua variabel. Nah, jadi positif ke arah kanan dan nilainya 0,96. Oke. Demikian cara kita menghitung korelasi dengan menggunakan Excel. Cukup mudah. Nah, apakah kita bisa menghitung korelasi dari dua data ini dengan menggunakan Excel? Bisa. Kita tinggal pakai ini. Klik FX, kemudian klik most recently used, lalu kita pilih statistical. Nah, di sini ini korelasi, cari di sini C, huruf C, Corel. Mana di sini? Ini Corel. Nah, ini Corel. Corel array 1, array 2. Oke. Jadi nanti kita menghitung korelasi ini bisa juga begini. Kita blok aja. Kita blok dulu. Mungkin ya. Sebentar. Bukan di blok. Kita ini dulu. Kita tulis Corel. Ya, kita tekan OK. Udah tekan OK. Array 1, maksudnya bilangan pertama, yaitu X. Klik di sini. Isi. Jadi kita tinggal tahan tangan kursor. Blok sampai sini. Tekan Enter. Maka nilainya otomatis masuk. A2 sampai A6. Lalu klik lagi array 2, yaitu bilangan blok 2, yaitu nilai-nilai Y, taruh sini blok. Oke, maka kita tekan Enter. Nah, ini udah keluar nilainya. Oke, ini dia. Nilai korelasinya 0,80176. Ini menurut apa? Ini menurut hitungan dari Excel ya.
sedangkan kita di sini 0,95. Terdapat perbedaan yang cukup besar, berarti saya harus menguji kembali nilai-nilai perhitungan ini. Ya, kita boleh coba cek lagi ya, apa yang salah dalam memasukkannya tadi sebentar. Oke, baik. Tadi kita terdapat sedikit keanehan ya, disebabkan karena hitungan kita dengan menggunakan Excel langsung memberi hasil regresi korelasinya 0,8 ya. Kemudian hitungan manual kita adalah 0,95 dan ini cukup jauh. Mungkin ini disebabkan kesalahan saya ketika saya memasukkan begitu banyak angka ini. Jadi saya akan jelaskan bahwa untuk menghitung korelasi dengan angka yang dengan simbol yang sebanyak ini, kita pecah saja satu-satu. Pertama A itu adalah bagian atas ini saja, yaitu N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y. Ini nilainya 30 dan prosesnya seperti ini. Nah, ini kan 5 kali C8. Caranya begini, saya ulang ya. Nah, ini A itu ada bagian atas, bagian pembilang, sama dengan 5 kali ini sigma XY, ini kan XY, sigmanya klik aja di sini. 86 ini kan jumlahnya. Dikurang sigma X. Sigma X itu yang ini. Jumlah X 100 kan dikali sigma Y. Sigma Y kan 4. Nah ini. Maka kita akan dapat nilai 30. B agak panjang, tapi kita bagian dalam saja. Akarnya nanti belakangan. Akarnya kita belakangkan. Jadi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat ini. Tanpa mengikutkan akar. Dia 2000. Caranya begini. Sama dengan 5 dikali sigma X kuadrat kan ini. Ini. Ya gitu kan. Dikurang sigma X-nya ini dikuadrat. Sigma X ini kan ini dikuadratkan. Nah, pangkat 2. Tekan itu. Ya hasilnya 2000. Lalu kemudian kita akarkan, ini kan belum diakarkan. Akarnya adalah 44, cara menulis akar tulis seperti ini. Sama dengan SQRT, huruf besar, K18. Karena K18, karena akar dari 2000, dan 2000 ini berada di kolom K, baris ke-18 nih. Baris 18, kolom K. Demikian juga cara yang C. Yang C itu adalah ini. N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat ini, 0,7, lalu kita akarkan. Karena di dalam akar. Nah, akarnya ini adalah akar 0,7, 0,83666. Kemudian karena akar yang ini dan akar ini dikalikan, ada dua akar, tentu kita mengalihkan hasil akar pertama dan akar kedua. Berarti saya tulis di sini, B kali C. Karena ini kan B kali C, yang bukan B yang ini ya, akarnya, hasil akarnya. Nah, ini berarti 44,712 dikali 0,8 dapatnya 37, sekian ya. Lalu nilai R itu adalah pembilang bagi penyebut. Nah, penyebutnya ini secara total, pembilangnya secara total ini berarti adalah sama dengan 30. 30 itu ini kan. Ini dibagi hasil bawah ini, yaitu ini tadi. Maka kita dapat 0,8017. Ya, benar. Artinya ini sama dengan ini dan ini salah. Ini tadi disebabkan karena kalkulasi kita itu cukup panjang ya, jadi ada kesalahan dalam memasukkan. Jadi kita dapat menghitung korelasi baik dengan menggunakan Excel maupun cara manual. Saya telah tunjukkan kedua cara ini. Oke, saya harap Anda dapat mencoba soal-soal berikut ini dengan menggunakan prinsip perhitungan yang sama. Nah, misalnya ini massa itu X, ya, panjang itu Y. Nah, datanya ini ada 5 seperti ini, dimasukkan coba. Kemudian data kedua, data penjualan koran dan sweet sales ya. Nah, ini data X, ini data Y. Hitung korelasinya dengan rumus yang telah saya berikan. Baik, demikian materi kita yang membahas tentang korelasi. Anda dapat mencobanya kembali dengan mengerjakan latihan-latihan ini. Anda dapat menggunakan rumus ini atau rumus yang di atasnya ini. Dua rumus ini yang manapun Anda kerjakan sama. Dan Anda juga dapat menggunakan Excel seperti yang saya telah katakan tadi. Demikian materi kali ini. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.